menghadiahkan anjal atau tuntunan dari Rasulullah untuk menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Baik, yang ditanyakan dari Rasul atau dari ulama? Dari Rasul. Saya bawa fatwa Tarjih Muhammadiyah, bukan pendapat saya loh. Saya sudah menduga pertanyaan ini akan muncul, jadi saya bawa. Ya, jadi kadang ketika materinya apa itu menduga, kita pertanyaannya muncul ini. Baik, maka kadang-kadang napa nggih? Pertanyaan yang apa langganan. Pertanyaan langganan dan itu sering muncul. Baik, saya cari di sini. Tentang menghadiahkan pahala. Maka kalaupun ada orang yang berpendapat bahwa pahala itu bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka pendapat itu jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran. Misalnya surat Al-Isra, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yudillu alaiha wala taziru waziratu wisra ukhra. Barang siapa yang berbuat sesuatu dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Surah An-Najm ayat, nah ayatnya berapa nih? 38 dan 39. Kalau tadi Al-Isra ayat 15. Ini An-Najm. Alla taziru waziratu wisra ukhra. Ingatlah bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi seseorang itu kecuali yang dia usahakan sendiri. Jadi tidak bisa dihadiahkan. Dengan demikian, dalam hal ini ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang mendapatkan pahala atas dirinya sendiri. Di surah Al-Baqarah nggih wonten laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia usahakan mendapat pahala, dan baginya apa yang dia usahakan mendapat dosa. Jadi dosa dan pahala itu usahanya sendiri. Apalagi sudah mati, amalnya terputus. Idza matal insan in qata'a amaluhu. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, amalnya terputus. Illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Apa itu? Anak soleh yang mendoakan. Maka kalau doa itu sampai, yang disebut tidak ada tuntunannya tadi adalah menghadiahkan. Ya beda menghadiahkan sama mendoakan. Kalau mendoakan sampai, ya Allah ampuni, itu dituntunkan. Ya Allah ringankanlah, itu dituntunkan. Ya Allah ampuni dosanya, dituntunkan. Ya Allah terimalah amalnya, dituntunkan. Tapi kalau ya Allah saya hadiahkan pahala bacaan saya, itu tidak ada dalilnya. Tapi kalau pendapat ulama banyak. Jadi yang kita pakai di sini adalah Quran, hadis. Karena kalau kita berbicara pendapat ulama, ulama itu pendapatnya macam-macam. Semakin kita rujukannya ulama ini, ulama itu, semakin jauh nanti. Jadi ulama itu sebagai penjelas apa yang ada dalam Quran, apa yang dalam hadis. Tapi kalau ulama itu menyampaikan tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, ya cukup jadi wawasan saja. Ada ulama misalnya di negeri ini ada yang membolehkan suap, ada enggak? Ada. Terus boleh kita ikuti? Kan enggak boleh. Ya meskipun yang menyampaikan ulama. Bahkan ada ulama yang nyun sewu korupsi, ada enggak? Ada. Contohnya apa? Haji meneh. Baik. Jadi apakah kemudian bisa diikuti?
Lah nek iso diikuti rusak negara, kenapa korupsi? Ikut ulama itu. Nah. Baik, jadi kalau pendapat ulama tentang menghadiahkan pahala itu banyak. Tapi kalau Quran hadis itu tidak menjelaskan, tidak ada penjelasan mengenai menghadiahkan pahala. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kecuali kalau sedekah atas nama itu bisa. Sebagaimana dalam hadis disebutkan ada orang yang datang kepada Nabi lalu mengatakan, inna ummi iftulitat, ibuku mati mendadak walam tusi dan tidak sempat berwasiat, afatasaddaqtu anha falaha ajrun, apakah jika aku bersedekah atas namanya ibuku dapat pahala? Jawabannya na'am, iya. Sehingga Bapak Ibu bersedekah atas namanya bisa, tapi kalau ngirim pahala tidak bisa, karena yang memberi pahala siapa? Allah. Dan kita tidak bisa menjamin apakah bacaan kita itu ikhlas atau tidak, berpahala atau tidak. Sehingga silahkan mendoakan, silahkan menyolatkan, silahkan bersedekah atas namanya. Adapun mengirim pahala tidak ditemukan dalilnya. Nek perkataan ulama oke. Nah, jadi kalau kita mau cari dalil ya dalam hal ibadah yang di zaman Nabi sudah ada, lebih aman kalau pakai Quran hadis. Karena kalau ulama itu ulama 10 pendapatnya iso 10. Mungkin enggak? Mungkin. Nah, begitu nggih?